warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan pendidikan kesehatan mengenai preambulation atau mobilisasi dini setelah melahirkan. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Rani. Perkenalkan Bu, nama saya Insi, mahasiswa kebidanan lintas jalur dari Unisula. Nah, sebelumnya saya tutup pintunya terlebih dahulu ya Bu. Bagaimana Bu posisinya? Apakah sudah nyaman? Nah, di sini saya ingin bertanya Bu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan informasi mengenai pendidikan kesehatan tentang mobilisasi dini setelah melahirkan? Nah, jika sudah, sejauh mana informasi tersebut diberikan? Apakah sebelumnya sudah pernah, Bu? Nah, baik, jika belum pernah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai mobilisasi dini. Tujuannya agar Ibu mengetahui keuntungan dan tahapan mobilisasi dini setelah melahirkan. Nah, harapannya agar Ibu dapat mempraktekannya. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai mobilisasi dini Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya, jika bersedia saya mulai dari pengertiannya Bu. Nah, jadi pengertian dari mobilisasi dini yaitu usaha secepat mungkin agar Ibu dapat turun dari tempat tidur. Nah, adapun keuntungan dari mobilisasi dini, yang pertama itu mempercepat proses pemulihan setelah melahirkan. Nah, yang kedua itu kondisi Ibu akan semakin sehat dan semakin kuat. Yang ketiga itu fisik dari kandung kencing Ibu akan lebih baik, kemudian mencegah susah BAB, dan yang terakhir itu memberikan kesempatan pada ibu setelah melahirkan untuk merawat bayinya. Nah, seperti memandikan, mengganti popok, serta menyusui. Nah, dari mobilisasi dini tidak berpengaruh pada kondisi ibu. Nah, tidak mempengaruhi keluarnya darah yang keluar secara terus-menerus, yaitu perdarahan yang abnormal. Nah, kemudian itu tidak mempengaruhi proses penyembuhan luka pada robekan jalan lahir atau robekan pada daerah perut. Kemudian serta mencegah kemungkinan terbesar adanya rahim yang menonjol di daerah vagina. Nah, di sini adapun keadaan yang boleh untuk melakukan mobilisasi dini Bu. Yang pertama itu ibu dengan persalinan yang normal. Nah, kedua ibu nifas tanpa adanya penyulit. Nah, kemudian adapun kontraindikasi. Nah, kontraindikasi itu artinya tidak boleh dilakukan pada ibu, seperti yang pertama itu adanya anemia atau kurang darah. Nah, kemudian ada penyakit jantung, penyakit paru-paru, kemudian ada perdarahan yang disertai darahnya itu keluar sor-soran yang semakin banyak. Kemudian ada demam tinggi selama berhari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari mobilisasi dini ya Bu ya. Nah, yang pertama itu dilakukan 1 atau 2 jam setelah persalinan normal atau dalam kondisi normal. Nah, kemudian ibu dilatih untuk melakukan tarikan nafas. Nah, tarikan nafas sendiri itu tujuannya untuk adanya relaksasi. Ini Bu contohnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu ibu dianjurkan untuk duduk. Nah, untuk duduk. Kemudian kedua tungkai ibu nanti akan berada di tepi kasur sini ya Bu ya. Nah, setelah itu sebaiknya ibu dianjurkan untuk keluar darinya. Biasanya ibu itu diperbolehkan untuk pergi ke
WC ataupun mandi, tetapi harus ada dampingan dari orang lain. Tujuannya apa sih? Tujuannya pada kondisi ini biasanya itu ibu sering pusing. Nah, baik Bu, di sini saya akan mengajarkan ibu dan membantu ibu untuk melakukan mobilisasi dini. Nah, yang pertama-tama dimulai ibu melakukan tarikan nafas ya Bu ya, seperti ini Bu. Ya, pintar Bu. Nah, di sini saya bantu untuk posisi miring kiri maupun miring kanan. Nah, karena posisi ini berarti saya akan bantu untuk posisi miring kiri. Nah, saya bantu untuk miring ke kiri ya Bu ya. Kemudian ibu dalam posisi duduk. Nah, duduk Bu, pelan-pelan ya Bu. Nah, secara perlahan-lahan kemudian kedua tungkai itu akan menapak di tepi tempat tidur. Nah, kemudian di sini akan menggantung ya Bu ya. Nah, selanjutnya turun secara perlahan-lahan, kemudian ibu turun secara perlahan-lahan, kemudian ibu berdiri ya, berdiri dan berjalan ya, seperti itu ya Bu ya. Silakan duduk kembali ya, sambil tiduran nggak apa-apa Bu. Baik Bu, dari pendidikan kesehatan yang sudah saya berikan, baik Bu, dari pendidikan kesehatan yang sudah saya berikan, apakah Ibu ingin bertanya? Tidak. Nah, jika tidak, saya ingin bertanya kondisi apakah yang diperbolehkan untuk Ibu melakukan mobilisasi dini setelah melahirkan Bu? Ibu nifas normal, Ya. ibu persalinan normal. Ya, bagus. Nah, di sini selanjutnya saya akan melakukan evaluasi ya Bu ya, terkait Penkes yang sudah saya berikan. Sejauh ini, apakah Ibu paham Bu? Paham. Ya, saya akan bertanya Bu mengenai kondisi yang tidak boleh melakukan mobilisasi dini. Yang seperti apa Bu? Anemia, Ya, penyakit jantung, Iya. penyakit paru, ya, perdarahan, dan ya. demam. Nah, baik, artinya Ibu paham ya Bu ya mengenai Penkes yang sudah saya berikan. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pendokumentasian sesuai tindakan yang sudah saya berikan di lembar hasil kerja. Nah, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian dari praktek yang sudah saya berikan mengenai mobilisasi dini setelah melahirkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.